Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Reza Rianto. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi perspektif Islam tentang mengkonsumsi hewan halal. Yang pertama, pentingnya mengkonsumsi hewan halal. Allah menciptakan manusia dengan segenap kelebihan dan kekurangannya. Allah juga telah menyediakan di muka bumi segala kebutuhan yang diperlukan manusia untuk melengkapi anugerahnya kepada manusia. Allah telah menurunkan tuntunan dan aturan-aturan agar hidup manusia lebih terarah dan bertujuan. Allah tidak menginginkan manusia berlaku seperti binatang, hidup sekedar hidup, tidak mempunyai tujuan apapun selain memperturutkan insting-instingnya. Termasuk aturan yang diberikan Allah manusia adalah dalam hal makanan. Allah memerintahkan agar manusia hanya memakan makanan yang halal dan baik. Sebagai firman-Nya dalam Al-Quran, yang artinya, maka makanlah yang halal, lagi baik dan rizki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurlah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Quran Surah An-Nahl ayat 114. Untuk apa Allah menyuruh kita untuk memakan makanan yang halal lagi baik? Tentu saja tujuannya untuk kebaikan manusia. Jika ada pertanyaan, kenapa harus halal? Jawabannya sederhana, adalah karena yang halal itu yang membawa kebaikan, sedangkan sebaliknya, yaitu yang haram akan membawa keburukan. Makanan dan minuman yang halal mengandung kebaikan yang bermacam-macam bagi orang yang mengkonsumsinya. Pertama, makanan yang halal akan membawa kepada kesehatan jasmani dan rohani. Kedua, makanan yang halal membuat doa mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu syarat dikabulkan doa seseorang adalah terhindarnya dia dari barang yang haram. Kedua, makanan yang halal membuat doa mudah dikabulkan oleh Allah. Salah satu syarat dikabulkan doa seseorang adalah terhindarnya dia dari barang yang haram. Serajin apapun dia berdoa, seusuk apapun dia memohon kepada Allah, jika ada secuil saja barang haram di dalam tubuhnya, maka doanya akan tertahan tidak sampai kepada Allah. Ketiga, makanan yang halal membawa kepada keberkahan. Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ketika kita senantiasa menjadikan diri kita baik, diantaranya dengan selalu mengkonsumsi makanan yang halal, maka Allah pun menurunkan kebaikan kepada kita. Disinilah maka keberkahan Allah akan turun. Orang yang selalu menjaga dirinya dari sesuatu yang haram, jiwanya menjadi suci, dan karena ini hubungannya dengan Allah pun nyaris tak berhijab. Keempat, makanan yang halal dapat membentuk keluarga yang sakinah. Mengkonsumsi makanan yang halal erat kaitannya dengan pembentukan keluarga sakinah. Suatu keluarga yang diberi makanan dari yang halal, maka keberkahan Allah akan tercurah kepada keluarga itu. Orang tua akan mudah mendidik anaknya menjadi anak yang baik sebagaimana dituntunkan Allah dan Rasulnya. Doa orang tua untuk anaknya akan sinkron dengan kondisi anaknya yang juga tersucikan dari sesuatu yang haram. Dari sini kita bisa menaruh curiga dimungkinkan orang-orang yang korupsi itu di waktu kecilnya tumbuh di hidup dari makanan yang tidak halal. Bisa jadi orang sekarang menjadi penjahat, penipu, perusak masyarakat dulunya dan hingga sekarang terus-menerus diisi dengan makanan yang haram. Maka makanan yang halal itu membersihkan jiwa, sedangkan makanan yang haram mengkotorinya. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram akan menjadi noda dan membuat hati kita buram jauh dari cahaya kebenaran. Poin selanjutnya adalah hewan haram. Manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Manusia diberikan kewenangan yang besar untuk mengurus bumi demi kebaikan sendiri. Oleh karena itu, segala apa yang terdapat di bumi, di udara, permukaan maupun di dalamnya, diperuntukkan bagi manusia. Boleh memanfaatkannya semua itu untuk keperluan hidupnya yang sebaik-baiknya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 173, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang dalam keadaan terpaksa memakannya, sedangkan ia tidak menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 4 kriteria yang diharamkan pada binatang itu adalah bangkai, darah, babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Dari 4 macam itu sebenarnya binatang yang diharamkan semata-mata karena zatnya hanya satu, yakni binatang babi, sedangkan 3 lainnya, bangkai, darah, dan disembelih selain menyebut nama Allah, berlaku untuk semua binatang. Baik, poin yang ketiga adalah mengkonsumsi dengan hati-hati.
Produk halal kini bukan lagi semata-mata isu agama, tetapi sudah menjadi isu di bidang bisnis perdagangan. Saat ini, jaminan sebuah produk sudah menjadi simbol global bahwa produk yang bersangkutan terjamin kualitasnya. Selain itu, masyarakat dunia sekarang cenderung memilih produk-produk yang berlabelkan halal, malah menjadi semacam gaya hidup, sebab kualitas produk halal akan lebih terjaga dari segala macam penyakit yang mungkin ada di dalamnya. Di Indonesia sebenarnya sudah memiliki peraturan yang mengatur soal pentingnya mencantumkan pemberitahuan kehalalan suatu produk, makanan dan minuman. Peraturan ini terdapat dalam Undang-Undang Pangan Nomor 7/1996 dan Peraturan Pemerintah Nomor 69/1999 tentang label dan iklan pangan. Namun sosialisasi akan pentingnya makanan halal belumlah sampai pada tingkat kesadaran masyarakat, khususnya bagi produsen untuk mendapatkan sertifikat halal yang mencantumkan label halal. Informasi tentang makanan yang halal pun cenderung belum terlalu gencar dilakukan, sehingga masyarakat masih harus tetap berhati-hati untuk memastikan kalau makanan yang dikonsumsi itu halal atau haram. Baik, selanjutnya ada rukun menyembelih. Menyembelih ialah melenyapkan ruh binatang dengan cara memotong leher kerongkongan dan tenggorokan serta 2 urat nadi dengan alat yang tajam, kecuali gigi dan tulang atau cara lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam. Binatang yang tidak disembelih hukumnya haram untuk dimakan karena status binatang itu sama dengan bangkai. Sementara itu, hewan yang disembelih harus binatang yang halal dan boleh untuk dimakan, misalnya sapi, kerbau, kambing, dan ayam. Jika binatang yang disembelih itu binatang haram, seperti babi, maka meskipun disembelih dengan mengatasnamakan Allah, binatang itu tetap haram, hukumnya untuk dimakan. Dengan kata lain, status hewan itu tidak berubah menjadi halal meskipun telah dipotong dengan cara disembelih dengan syariah. Sebelum proses penyembelihan dilakukan, terlebih dahulu harus kita tahu rukun-rukun dalam menyembelih hewan tersebut. Yang pertama, penyembelih. Syarat bagi penyembelih hendak orang Islam atau ahli kitab, orang yang berpegang dengan kitab-kitab Allah selain Al-Quran dan dilakukan dengan sengaja. Yang kedua, binatang yang disembelih. Binatang yang disembelih adalah binatang yang halal, baik halal zatnya maupun halal cara memperolehnya, bukan hasil mencuri atau menipu. Yang selanjutnya yaitu alat penyembelih. Alat yang digunakan untuk menyembelih hewan harus yang tajam agar dapat mempercepat proses kematian binatang itu dan tidak terlalu menderita sewaktu disembelih. Yang keempat, tujuan penyembelihan. Penyembelihan dilakukan untuk tujuan yang diridhoi Allah, bukan untuk tumbal atau sajian nenek moyang, berhala ataupun upacara kemusyrikan lainnya. Jika tujuan untuk upacara atau kegiatan kemusyrikan, maka hukum daging hewan tersebut menjadi haram, meskipun hewannya halal, dan membaca kalimat Bismillah Allahu Akbar dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar pada saat menyembelihnya. Selanjutnya ada pedoman berproduksi hewan halal. Masalah kehalalan produk yang diedarkan dan dipasarkan di Indonesia merupakan masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, khususnya dari kalangan industri pangan yang memproduksi pangan halal. Secara internal, perusahaan perlu menerapkan aturan-aturan yang dapat menjamin kehalalan produk yang dihasilkannya melalui sebuah pedoman umum yang baku, serta pedoman teknis yang disesuaikan dengan tingkat permasalahan yang dimiliki masing-masing perusahaan. Untuk itu, diperlukan pedoman sebagai landasan bagi pelaksanaan kegiatan berproduksi, sehingga kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, sebagaimana kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia, misalnya kasus MSG, soft drink, dan lain-lain, tidak pernah terulang lagi. Untuk itu, pihak pemerintah bersama dengan lembaga non-pemerintah yang terlibat dalam regulasi halal ini perlu memberikan pedoman tersebut sebagai sebuah acuan teknis yang dapat diterapkan pada masing-masing industri pangan. Untuk itu, pedoman berproduksi halal yang dituliskan oleh Insinyur Nur Wahid, LPPOM MUI Pusat, dari Dr. Insinyur Anton Apriantono, Menteri Pertanian RI, patut untuk dikembangkan dalam buku ini, sebab dalam pedoman ini cenderung dapat memberikan kepastian usaha bagi industri pangan. Sehingga jika benar-benar mengikuti pedoman tersebut secara konsekuen, maka perusahaan akan lebih mendapatkan kepastian hukum dalam berproduksi, khususnya menyangkut kehalalan. Konsumen yang semakin kritis dengan produk yang dikonsumsinya benar-benar bersih dari bahan-bahan haram, sehingga kehalalan ini juga harus bersifat transparan dan dapat diuji. Mungkin hanya singkat penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.